Pagi Pak Desa. Ya, selamat pagi. Ya Pak Desa, nanti sebentar akan memperkenalkan nama dari Pak Desa Tunfeu, Kecamatan Nekambese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Betul kok? Ya, betul. Baik Pak Desa, berdasarkan informasi pengelolaan audit oleh Inspektorat Daerah, seperti apa materi yang diaudit oleh teman-teman yang ada di Inspektorat Daerah dan tanggapan Pak Desa seperti apa? Silakan Pak Desa, bisa memperkenalkan nama terlebih dahulu. Iya, baik, terima kasih. Saya memperkenalkan nama saya Martinus Darnatlugi dari Kecamatan Nekambese, Desa Tunfeu, Kabupaten Kupang. Ya, di mana sudah tentu instruksi dari Bapak Bupati Kupang berkaitan dengan program kerja 100 hari kerja. Salah satu prioritas itu adalah pengauditan dana desa untuk 160 desa di Kabupaten Kupang dari 24 kecamatan. Oleh karena itu, sudah tentu pada hari kemarin tanggal 8 April 2024 sudah tentu 18 desa yang sudah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Kupang. Salah satunya adalah Desa Tunfeu. Di mana pengauditan pengelolaan keuangan desa itu yang pertama itu dari Inspektorat periksa SK Kepala Desa yang aktif dan juga SK Sekretaris Desa maupun Bendahara Desa dan juga SK Perangkat Desa maupun SK RT RW, kader posyandu, SK BPD, dan juga guru PAUD maupun bidan dan perawat desa. Nah, setelah pemeriksaan SK-SK tersebut, karena berkaitan dengan pemeriksaan SK tersebut itu karena berkaitan dengan kami anggarkan di dalam APBDes itu untuk penghasilan tetap kepala desa dan juga perangkat desa maupun insentif RT RW dan juga tunjangan BPD dan juga insentif bagi kader posyandu dan juga insentif bagi bidan dan perawat desa. Dari situ mereka harus meriksa SK tersebut. Terus yang berikut, setelah pemeriksaan SK tersebut juga mereka melihat dana transfer dana desa maupun alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Di situ dari hasil transfer tersebut mereka melihat rekening koran dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Dan di situ setelah memeriksa itu baru mereka melihat bukti-bukti kwitansi atau pembelanjaan yang dibelanjakan oleh bendahara desa dan juga bendahara desa sudah lakukan pembayaran kepada kepala desa, perangkat desa maupun RT RW dan juga kader atau tidak. Oleh karena itu yang kemarin mereka melihat bukti-bukti kwitansi maupun pengadaan barang dan jasa. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan, Bapak. Pak Desa, itu semacam pemeriksaan kemarin adalah administrasi, sedangkan fisiknya yang mereka sampaikan seperti apa sehingga ada balance antara administrasi pelaporan dan fisik yang dikerjakan oleh teman-teman di lapangan. Seperti apa? Iya. Jadi kemarin memang mereka sampaikan itu apabila ada kendala-kendala mereka sampaikan untuk ditindaklanjuti dan kemarin juga saya selaku kepala desa saya sampaikan bahwa apabila pengauditan administrasi harapan kami kalau bisa sudah tentu harus turun ke lokasi untuk pemeriksaan fisik karena sudah tentu apabila administrasi berjalan berarti fisik juga harus mengikuti. Itu yang berikut. Terus yang berikut juga harapan kami kalau bisa selesai pemeriksaan 2022, 23 dan juga 2024, 2025 juga pun demikian. Harapan kami supaya jangan tertumpuk 3-4 tahun baru pemeriksaan sekali, kasihan. Terakhir nanti dokumen-dokumen yang kita bawa ini juga cukup banyak.
Sehingga kalau bisa di tahun 2025 selesai, yang mungkin 2026 sekitar bulan Februari Maret bisa periksa 2025, sehingga sudah tentu benar-benar kami pihak pemerintah desa maupun bendahara dan juga pelaksana kegiatan kita bekerja betul-betul transparan kepada masyarakat. Baik Pak Desa, terkait dengan pengamatan Pak Desa berdasarkan hasil audit di hari pertama dan akan dilanjutkan di hari ini, menurut Pak Desa, pengamatan Pak Desa baik tidak? Ya, menurut saya memang pengamatan saya baik. Dari pihak inspektorat mereka melaksanakan pemeriksaan itu memang baik. Tujuan kami pihak pemerintah desa dari 160 desa dan juga 160 bendahara maupun 160 TPK tim pelaksana kegiatan bekerja sesuai dengan mekanisme, dan juga sudah tentu apabila kami bekerja juga harus transparansi kepada masyarakat, karena harapan dari masyarakat kalau bisa ya pemerintah desa harus diaudit dan memeriksa pekerjaan fisik, dan harapan kami kalau bisa ya setiap tahun seperti yang awal saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Baik Pak Desa, terakhir pesan Pak Desa buat teman-teman kepala desa, bendahara BUMDes, direktur BUMDes yang mengelola dana yang mereka belum mendapatkan jadwal pemeriksaan. Pesan Pak Desa buat mereka seperti apa? Iya, pesan saya ya untuk teman-teman yang 142 desa yang baik desa dan juga para pengurus BUMDes yang belum diperiksa, sudah tentu harapan saya mempersiapkanlah administrasi yang seperti yang awal saya sampaikan, dan juga mempersiapkan pekerjaan fisik supaya apabila diperiksa baik pemeriksaan administrasi dan juga pemeriksaan fisik sudah tentu semua sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Desa buat waktu luangnya, boleh dapat diwawancarai sehingga nanti akan dipublikasikan sehingga saudara-saudara atau teman-teman desa yang lain boleh dapat mempersiapkan diri dengan baik. Pada prinsipnya ini merupakan tanggung jawab kita dalam pengelolaan uang negara, sudah seharusnya kita mempertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu ya Pak Desa ya? Iya, mungkin iya seperti itu Bapak. Siap. Baik. Seperti itu, Bapak. Selamat menjalankan tugas dan mempersiapkan diri untuk audit, mendapatkan audit di hari yang kedua ini. Tuhan memberkati Pak Desa. Siap. Salam.